Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menjelajah dunia dengan belajar manajemen operasi melalui pengembangan produk dan jasa baru. Kecenderungan yang terjadi di pasar saat ini bercirikan pasar persaingan sempurna, di mana jumlah barang, jasa, konsumen, dan produsen banyak, yang ditandai oleh bermunculannya produk dan jasa di pasar yang sejenis. Hal ini mendorong perusahaan-perusahaan melakukan inovasi atau perbaikan produknya secara berkelanjutan agar produk dan jasa dapat diterima oleh konsumen. Pengembangan produk dan jasa diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki produk dan jasanya. Pengembangan produk dan jasa inkremental merupakan pengembangan terhadap produk dan jasa yang sudah ada. Misalnya handphone Samsung. Samsung selalu melakukan pengembangan produk secara berkelanjutan agar produknya menjadi lebih baik. Pengembangan produk dan jasa inkremental merupakan pengembangan terhadap produk dan jasa yang benar-benar baru, yang sebelumnya belum ada. Contohnya berlian dari abu jenazah. Kesulitan mengirimkan abu jenazah ke negara asal memunculkan ide merubah abu jenazah menjadi berlian. Dengan pertimbangan, berlian dapat dibawa dan dikirimkan kemana saja dan dapat dipakai oleh siapa saja. Pengembangan produk dan jasa baru menjadi keharusan setiap perusahaan agar perusahaan dapat bertahan di pasar. Adapun alasan pengembangan produk dan jasa baru adalah adanya peningkatan persaingan, berkurangnya hambatan, yaitu penurunan pajak atau tarif yang dilakukan oleh beberapa negara yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara yang bersangkutan. Berkembangnya teknologi komunikasi melalui internet dan sosial media mempermudah komunikasi antara konsumen dan produsen. Berkembangnya teknologi transportasi, yaitu berkembangnya infrastruktur, mempermudah dan mempercepat produsen mengirimkan barang ke konsumen baik melalui darat, laut, maupun udara. Keunggulan teknologi, berkembangnya peralatan-peralatan untuk proses produksi dari manual menjadi semi-otomatis maupun otomatis yang didukung oleh software-software seperti CAD, CAM, FDM, LOM, SLS, mempermudah dan mempercepat perusahaan di dalam merancang, mendesain, dan memproduksi barang dan jasa baru. Perubahan struktur masyarakat. Perubahan struktur masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik menyebabkan kebutuhan barang dan jasa yang diinginkan berubah. Jumlah anggota keluarga. Yang semula single, kemudian menikah dan memiliki anak membutuhkan barang dan jasa yang berbeda. Tingkat pendidikan. Kebutuhan siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa terhadap barang dan jasa berbeda. Tingkat pendapatan yang berbeda akan membutuhkan barang dan jasa yang berbeda. Gaya hidup, berkembangnya komunitas-komunitas menyebabkan kebutuhan barang dan jasa berkembang demikian pesatnya. Perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pengembangan produk dan jasa dan mampu memasarkan lebih awal akan memperoleh keuntungan. Yang pertama adalah pangsa pasar yang lebih besar. Hasil penelitian menunjukkan perusahaan yang terlambat mengenalkan produk dan jasa barunya akan kehilangan penjualannya sebesar 50-70%. Dapat menentukan harga premium atau harga yang lebih tinggi, sehingga perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Memperoleh respon yang lebih cepat dari konsumen atau masyarakat, sehingga perusahaan memiliki posisi yang lebih baik. Menjadi halangan masuk bagi perusahaan-perusahaan atau pesaing-pesaing baru. Proses pengembangan produk dan jasa baru dimulai dari pengumpulan ide. Ide dapat diperoleh dari riset pemasaran,
konsultasi dengan para ahli, browsing di internet, atau melihat yang dilakukan oleh pesaing. Dari ide yang terkumpul, dilakukan pengembangan konsep dengan memilih ide yang paling layak direalisasikan melalui pembobotan. Dari hasil pembobotan, dipilih satu produk yang akan diproduksikan. Satu produk yang akan dihasilkan dianalisis dengan menggunakan HFD, yaitu mengetahui kriteria produk atau jasa yang diinginkan oleh konsumen dibandingkan dengan pesaing. Hasil QFD dibuat desain awal. Dari hasil desain awal, apabila sudah layak, maka dilakukan desain untuk manufaktur yang siap untuk diproduksikan. Contoh pembobotan. Misalnya dari pengumpulan ide didapatkan dua jenis produk yang akan dihasilkan, yaitu baju dan batik tulis. Maka perusahaan melakukan analisis kelayakan dari sisi marketing, misalnya dari potensi pasar. Dari sisi operasi adalah teknologi proses yang digunakan. Dari sisi keuangan, kemungkinan investasi. Dari sisi sumber daya manusia, pekerja yang kompeten. Dan dari strategi global adalah kemungkinan ekspor. Kemudian ditentukan bobotnya, nilainya 0 sampai 1. Besarnya bobot menunjukkan tingkat prioritas. Jumlah bobot itu sama dengan 1. Setelah itu ditentukan skor berdasarkan hasil penelitian. Misalnya potensi pasar skornya 60. Potensi pasar batik tulis 70. Artinya potensi pasar batik tulis itu lebih baik dibandingkan baju. Setelah itu dihitung totalnya, yaitu mengalihkan bobot dan skor. 0,30 dikalikan 60 sama dengan 18. 0,20 dikalikan 70 sama dengan 14, dan seterusnya kemudian dijumlah. Dari kedua jumlah didapatkan baju 67,5, batik tulis 72. Dipilih nilai yang terbesar. Sehingga dari dua produk yang direncanakan, yang akan diproduksi adalah batik tulis. Setelah terpilih batik tulis, kemudian dilakukan analisis quality function deployment, yaitu untuk mengetahui kriteria batik tulis yang diinginkan oleh konsumen dibandingkan dengan pesaing. Caranya adalah membuat rumah kualitas dengan menuliskan voice of customer atau batik tulis yang diinginkan oleh konsumen. Misalnya tidak luntur, mudah perawatan, variasi motif, variasi kain, tidak cepat pudar. Nah, kemudian ditentukan kemampuan teknis, artinya yang bisa dilakukan oleh perusahaan di dalam merespon keinginan oleh konsumen. Setelah itu dihubungkan antara voice of customer dengan kemampuan teknis. Diberikan tanda seperti ini, nilainya 5, lingkaran saja 3, dan segitiga nilainya 1. Misalnya, hubungan tidak luntur dengan pewarna itu sangat erat. Nilainya adalah 5. Nah, setelah itu dihitung totalnya, masing-masing kemampuan teknis. Misalnya untuk pewarna itu adalah 5 dikalikan 1, ditambah 5 dikalikan 4, 25. Semuanya dijumlahkan, dan nilai yang terkecil menunjukkan prioritas yang mampu dilakukan oleh perusahaan. Kemudian dicari kesulitan teknisnya. Artinya dari kemampuan teknis ini mana yang mudah dilakukan dan mana yang tidak mudah dilakukan. Mudah dilakukan nilainya 1, sangat tidak mudah dilakukan nilainya 5. Setelah itu dibandingkan keinginan konsumen dengan pesaing. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa keinginan konsumen terhadap batik tulis yang dihasilkan oleh perusahaan itu lebih kecil dibandingkan dengan pesaing. Maka yang dilakukan oleh perusahaan adalah menentukan nilai target, yaitu untuk perwarna targetnya apa. Di sini dituliskan A atau alami, pewarna yang alami.
Tujuan dari penulisan nilai target ini adalah agar dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen dan yang melebihi dari pesaing. Pemilihan proses manufaktur. Setelah produk terpilih, maka perusahaan harus menyiapkan proses produksinya, yaitu tahapan di mana merubah input menjadi output. Baik terkait dengan peralatan atau mesin yang digunakan, misalnya mesinnya manual, semi otomatis atau yang otomatis, maupun berdasarkan jenis proses. Jenis proses dipengaruhi oleh jumlah dan variasi produk yang dihasilkan. By proses. By proses menunjukkan variasi produk yang banyak dengan jumlah produksi sedikit. Kustomisasi, jumlah produk banyak dan variasi banyak. Berulang atau project, di setiap proses produksi hanya satu jenis barang yang dihasilkan. By produk, jumlah produk yang dihasilkan banyak dengan jumlah variasi yang sedikit. Kemudian menentukan matriks proses produk, yaitu menentukan daur hidup produksi, didasarkan pada perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan dekline. Artinya perusahaan merancang dan merencanakan kapan dilakukan introduction, pertumbuhan, maturity, dan decline. Frekuensi perubahan produk. Kapan perusahaan melakukan dan berapa kali perusahaan melakukan perubahan produk. Frekuensi perubahan proses. Kapan dan berapa kali perusahaan melakukan perubahan proses. Faktor yang dipertimbangkan pada pengembangan jasa baru. Perbedaan jasa dan produk adalah pada produk, perencanaan produk dan proses bisa dilakukan secara berbeda. Tetapi pada jasa, perencanaan produk dan proses dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu, di dalam merancang jasa perlu dipertimbangkan pendekatan kontak pelanggan, yaitu apakah kontak pelanggan dengan produsen tinggi atau rendah. Desain organisasi jasa baru. Dibentuk struktur organisasi untuk pengembangan jasa baru yang berorientasi pada target pasar, yaitu pasar yang akan dituju. Konsep jasa, yaitu jasa yang lebih baik dibandingkan pesaing. Pengiriman jasa, yaitu menghasilkan jasa. Desain keterlibatan pelanggan. Apakah keterlibatan pelanggan tinggi atau rendah? Kemudian strategi matriks, yaitu perusahaan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari beberapa strategi jasa. Pemilihan proses jasa. Pemilihan proses jasa melalui tahapan yang pertama adalah jenis organisasi jasa. Perusahaan dapat memilih apakah konsumen mendatangi jasa atau perusahaan yang mendatangi konsumen. Contohnya pada jasa perawatan kesehatan. Apakah konsumen atau pasien datang ke klinik ataukah tenaga medis atau dokter yang datang ke konsumen. Pendekatan lini produksi, yaitu urut-urutan konsumen di dalam memperoleh layanan jasa, yang dimulai dari konsumen masuk di jasa, dilayani, kemudian selesai. Contohnya pada klinik, urut-urutannya adalah konsumen masuk di klinik, mengambil nomor antrian, kemudian antri, dilayani, dan selesai. Pada pendekatan lini produksi ini terdapat konsep moment of truth atau saat-saat kebenaran, yaitu saat di mana konsumen berhadapan langsung dengan layanan jasa dan konsumen memberikan respon positif atau negatif. Pendekatan keterlibatan konsumen, yaitu menentukan seberapa besar keterlibatan konsumen. Semakin besar keterlibatan konsumen, maka jasa bersifat swalayan atau self-service. Oleh karena itu, layout harus disesuaikan. Pendekatan perhatian personal. Pada jasa kolektif atau massa,
di mana jasa melayani orang banyak, seperti misalnya di klinik adanya vaksinasi pada balita, di mana yang dilayani adalah balita yang jumlahnya banyak. Namun, masing-masing balita memperoleh hak untuk memperoleh pelayanan yang individual. Demikian materi pengembangan produk dan jasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.